Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puma Lydia dari Politeknik Negeri Subang, Prodi Keperawatan dengan nomor pokok 10402041. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi isi buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP, MAP. Buku ini terdiri atas 7 bab. Bab 1. Orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Menurut Kosilin berpandangan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan politik yang fokus materinya terhadap peranan warga negara dalam kehidupan bernegara yang kesemuanya itu diproses dalam rangka untuk membina peranan tersebut sesuai dengan ketentuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Adapun fungsi pendidikan kewarganegaraan berfungsi sebagai orientasi mahasiswa dalam memantapkan wawasan dan semangat kebangsaan, cinta tanah air, demokrasi, kesadaran hukum, penghargaan atas keragaman, dan partisipasinya yang membangun bangsa berdasarkan Pancasila. Bab 2. Memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Istilah identitas nasional atau national identity berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas atau identity secara harfiah berarti ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan kata nasional atau nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan baik fisik seperti budaya, agama, bahasa maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Dalam pengertian ini, Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari. Dengan kata lain, Pancasila dipergunakan untuk petunjuk arah semua aktivitas atau kegiatan dan kehidupan di dalam segala bidang, yang berarti semua tingkah laku dan tindakan atau perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila dalam Pancasila, karena Pancasila selalu merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan antara yang satu dengan yang lainnya, atau saling berkaitan satu sama lain, bahwa sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan organis. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Kata idea berasal dari bahasa Yunani, ideos yang berarti bentuk, dan di samping itu ada kata idein yang berarti melihat. Oleh karena itu, secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengertian-pengertian dasar, atau dalam pengertian sehari-hari, idea disamaartikan dengan cita-cita. Ideologi nasional berupa kumpulan pikiran-pikiran rakyat yang mengandung pandangan tentang keadaan bangsa, memuat perspektif atau harapan masa depan bangsa, dan memberi arah serta dorongan bagi seluruh kegiatan manusia. Bab 4. Memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Secara etimologi, istilah negara berasal dari kata status atau statum bahasa Latin klasik, adalah suatu istilah abstrak yang menunjukkan keadaan tegak dan tetap, atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat tegak dan tetap. Hakikat negara atau esensi negara ialah suatu organisasi baik dalam arti statis maupun dinamis untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertalian dengan pelaksanaan kekuasaan oleh badan-badan negara atau administrasi secara negara untuk mencapai tujuan dari negara itu. J. Baren mengemukakan bahwa tujuan negara yang sebenarnya ialah pemeliharaan, yaitu pemeliharaan ketertiban, keamanan, serta penyelenggaraan kesejahteraan umum dalam arti seluas-luasnya. Bab 5. Memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Pada bab ini membahas mengenai memahami negara hukum,
Istilah negara hukum atau rule of law merupakan suatu istilah yang muncul pada abad ke-19. Namun sesungguhnya konsep negara hukum tersebut sudah tercetus sejak abad ke-17 di negara-negara Eropa Barat bersama-sama dengan timbulnya perjuangan kekuasaan yang tidak terbatas dari penguasa, yaitu para raja yang berkekuatan absolut pada waktu itu. Pada bab ini juga membahas mengenai memahami hak asasi manusia. Menurut Miriam Budiarjo, mengatakan bahwa hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya di dalam kehidupan masyarakat. Pada bab ini juga membahas mengenai memahami demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi ke dalam 4 periode. Yang pertama periode tahun 1945 sampai 1959 disebut masa demokrasi parlementer. Yang kedua periode 1959 sampai 1965 disebut dengan masa demokrasi terpimpin. Yang ketiga periode 1966 sampai 1998 disebut dengan masa demokrasi Pancasila era Orde Baru. Dan terakhir, periode 1999 sampai sekarang disebut dengan masa demokrasi Pancasila era Reformasi. Bab 6. Memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Pada bab ini membahas mengenai pengertian wawasan Nusantara. Istilah wawasan Nusantara sebagai konsep wawasan nasional Indonesia berasal dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Istilah wawasan itu sendiri berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi, sedangkan akar kata ini membentuk kata mawas yang berarti memandang, meninjau, dan melihat, sedangkan wawasan berarti cara pandang, meninjau, atau melihat. Sementara itu istilah Nusantara berasal dari kata nusa yang berarti pulau-pulau dan antara yang berarti diapit di antara dua hal. Istilah Nusantara dipakai untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara pulau Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Pada bab ini juga membahas mengenai landasan, hakikat, dan asas-asas wawasan Nusantara. Landasan wawasan Nusantara adalah landasan ideal wawasan Nusantara, landasan konsepsional wawasan Nusantara. Hakikat dari wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh dan menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara dilihat dari wilayah sebagai ruang lingkup ada asas kepulauan, kepulauan Indonesia, konsepsi tentang wilayah lautan, zona ekonomi eksklusif, karakteristik wilayah Nusantara. Sedangkan faktor yang kedua ada geopolitik dan geostrategi. Unsur-unsur dasar wawasan Nusantara yang pertama ada wadah, yang kedua ada isi wawasan Nusantara, dan yang ketiga tata laku wawasan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai pancaran filsafat Pancasila, wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional, hubungan wawasan Nusantara dengan ketahanan nasional. Bab 7. Memahami ketahanan nasional dan integritas nasional Indonesia. Pada bab ini membahas mengenai ketahanan nasional. Istilah ketahanan nasional dalam bahasa Inggris bisa disebut sebagai national resilience atau dalam terminologi barat yang kurang lebih semakna dengan ketahanan nasional dikenal dengan istilah national power atau kekuatan nasional. Teori national power telah banyak dikembangkan oleh para ilmuwan dari berbagai negara seperti Hans G. Morgenthau dalam bukunya Politics Among Nations menjelaskan tentang apa yang disebutnya sebagai the elements of national powers, yang berarti beberapa unsur yang harus terpenuhi satu negara agar memiliki kekuatan nasional. Pada bab ini juga membahas mengenai pengaruh ketahanan nasional. Adapun pengaruhnya, pengaruh hak asasi manusia, pengaruh demokrasi, pengaruh lingkungan hidup, dan pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan bangsa dan negara. Pada bab ini juga membahas mengenai integritas nasional. Integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Mengintegrasikan berarti membuat untuk atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur yang semula terpisah-pisah. Menurut Howard Wiggins, integrasi berarti menyatukan bangsa-bangsa yang berbeda dari suatu masyarakat
menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak menjadi satu bangsa. Jadi menurutnya integrasi bangsa dilihatnya sebagai peralihan dari banyaknya masyarakat kecil menjadi suatu masyarakat besar. Dari uraian bab-bab di atas, isi buku Pendidikan Kewarganegaraan ini adalah demikian resume buku ini saya buat untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.